Bismillah, 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 Nurullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, bagaimana mutaba'ah yaumiyahnya untuk hari ini? Siapa yang tadi sholat subuh? Ayo, siapa? Insya Allah sudah semester 2 ini kita harus selalu berusaha mengusahakan untuk sholat subuh ya. Oke? Betul sekali. Iya, lalu selanjutnya bagaimana semalam baca Umi semuanya? Baca Umi ya. Baca. Iya. Dan jangan lupa kita harus mengerjakan sholat 5 waktunya ya. Betul. Oke? Bantu orang tua, bantu mamanya di rumah. Dan tidurnya diusahakan jam 9 harus sudah tidur dan supaya bangun subuh ya. Ya. Nah, anak-anak, seperti biasa kali ini kita mulai pembelajaran lagi ya, pembelajaran tematik. Tapi sebelum kita mulai belajar, yuk kita niatkan dulu hati kita belajar lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau niatnya sudah baik, sudah bagus nih ya, kita lanjutkan prepare atau menyiapkan peralatan belajar kita ya. Buku tulis kita, buku paketnya, pensilnya, semuanya ya. Lalu kita duduk yang rapi, yang baik, memakai baju yang baik juga ya. Betul sekali. Oke. Sekarang kita baca doa yuk, Bu. Siap. Yuk. Ayo. Yuk, sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita langsung saja yuk menyimak pembelajaran kita hari ini. Ayo, kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anakku. Sekarang bertemu lagi bersama Bu Nabila dalam pembelajaran tematik. Nah, kita lanjut ya. Hari ini kita masih sama membahas pengalamanku di buku tematik 2E ya. Subtema 3. Oke, hari ini belajar bersama Bu Nabila, Bu Rifda dan juga Bu Ayu ya. Nah, silahkan anak-anakku sudah menyiapkan kan buku tematiknya? Buku tematik 2E, silahkan coba dibuka halaman 58. Nah, di sini kita diajak untuk membaca. Ya, kita baca bersama-sama ya. Lapangan bermain ramai pada sore hari. Banyak anak yang bermain di sana. Joni dan teman-teman bermain bola. Joni menggiring bola dengan sangat lincah. Joni memberikan bola kepada Tony. Kini Tony menyerang. Tony menendang dengan keras. Bola tidak masuk gawang. Bola sangat terlempar jauh. Bola mengenai papan congklak Nina dan Deli. Biji congklak pun berantakan. Tony segera menghampiri Nina dan Deli. Tony meminta maaf. Tony, apakah kalian terluka? Maaf ya, tadi aku menendang bolanya terlalu keras. Begitu kata Tony. Lalu Nina menjawab, iya, tidak apa-apa Tony. Kami cuma kaget saja. Kata Tony, aduh, pemain congklak kalian jadi berantakan. Mari ku bantu untuk membereskan ini, Nina. Begitu kata Tony. Lalu kata Deli, terima kasih Tony. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa Tony meminta maaf? Ayo, gimana? Kenapa sih Tony itu meminta maaf ke Nina dan Deli? Karena apa? Iya, karena Tony itu melempar bola, menendang bola sehingga bolanya itu sampai di congklaknya Nina dan Deli ya. Jadi biji congklaknya itu berantakan. Maka dari itu Tony meminta maaf. Nah, bagaimana ucapan permintaan maaf Tony? Nah, Tony meminta maaf gimana? Maaf ya, tadi aku menendang bolanya terlalu keras. Nah, itu merupakan contoh dari ucapan permintaan maaf. Seperti itu ya Nak ya. Tentunya pasti kita pernah ya melakukan kesalahan lalu kita memaafkan
memaafkan, lalu kita meminta maaf juga pernah ya ketika kita melakukan kesalahan, tentunya kita harus meminta maaf ya. Oke? Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang silakan kalian buka buku tematik 2E halaman 72. Oke? Nah, oke. Wah, di sini ada syair ya nak ya, atau puisi. Karena di semester 2 ini kita sudah mulai belajar tentang puisi. Nah, tentunya Bu Nabila harapkan, Bu Rifda dan juga Bu Ayu harapkan kalian sudah mulai bisa ya nak ya baca puisi ya, minimal sudah tahu bagaimana cara baca puisi. Nah, kali ini ada puisi pencipta Bapak Ateh Mahmud, judulnya Anggrek Bungaku. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Oke, begini ya cara bacanya ya nak ya. Sebelum membaca puisi, tipsnya kalian harus membayangkan dulu. Nah, kalau misalkan ini kan judulnya bunga anggrek. Nah, silahkan kalian membayangkan dulu bunga anggrek yang warnanya indah, cantik. Coba dibayangin dulu ya, biar membacanya bisa dihayati dan hasilnya akan bagus ya. Oke. Anggrek Bungaku, karya Ateh Mahmud. Lemah lembut pandangmu putri, dan rupamu ayu. Kau bunga yang indah, kau bunga yang ramah. Bunga anggrek bungaku, dikenang sepanjang waktu. Nah, boleh membacanya, kita boleh pelan-pelan, ada intonasinya, ada tinggi, ada rendahnya. Nah, silahkan kalian boleh berhati ya, boleh berhati di YouTube juga banyak ya nak ya. Oke, baik. Nah, yang terakhir kita akan mengukur lagi, ada di buku tematik halaman 73. Oke, nah seperti yang kemarin sudah dijelaskan ya nak ya di video, bahwa pengukur itu ada 4 jenisnya. Ada pengukur mengukur melalui penggaris, alatnya itu penggaris, terus yang selanjutnya ada meteran pita, terusnya ada meteran roll kecil, ada meteran roll besar. Nah ya, ini bisa digunakan sesuai dengan bendanya. Nah, jadi kalau misalkan hanya mengukur buku tulis, kita bisa menggunakan penggaris. Misalkan kalau mau mengukur baju, seperti yang kemarin Bu Nabila contohkan, baju seragam, nah kita pakai meteran pita ini. Nah, kalau misalkan ini digunakan, misalkan bapak memotong kayu, atau memang tukang kayu, biasa pakai meteran roll kecil. Nah, kalau misalkan meteran roll besar ini, kita misalkan mengukur tanah, nah itu bisa ya. Oke, baik. Nah, kita juga dapat mengukur tinggi badan, gunakan meteran untuk mengukur tinggi badan. Oh, kita juga bisa mengukur tinggi badan menggunakan meteran, nah, ya. Kalian dapat membandingkan tinggi badan. Perhatikan contoh berikut ini, lihat yang di sini. Nina dan Deli mengukur tinggi badan. Tinggi badan Nina 1 meter 21 cm. Tinggi badan Deli 124 cm. Nah, siapakah yang lebih tinggi? Nah, di buku sudah ada ya nak ya, untuk mengetahui panjangnya. Jadi kalau mengetahui satuan meter, kita harus tahu panjangnya terlebih dahulu ya. Misalkan tinggi Nina itu 1 meter 20 cm, berarti 1 meter itu sama dengan 100 cm, ditambah 20 cm, jadi sama dengan 120 cm. Jadi kurang lebih panjangnya Nina itu 120 cm, kurang dari 124. Nah, kalau Deli kan tadi 124 cm, kalau Nina itu 121 cm. Jadi kira-kira lebih tinggi siapa nih, Nina atau Deli? Nina 121, Deli 124. Jadi tinggian mana? Ya betul, lebih tinggi dari Nina. Deli lebih tinggi dari Nina. Nah, anak-anakku, kalau kalian menemukan misalkan badan Nina itu 1 meter 21 cm. Loh Bu, jadi
Maksudnya badan Nina itu seperti apa? Nah, kita uraikan dulu seperti contoh yang di bawah ini. Pasti di buku kalian juga ada ya nak ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi tinggal kalian tambahkan 100 cm ditambah 20 cm. Jadi hasilnya 121 cm. Jadi tinggi dari Nina adalah 121 cm. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian sudah bisa ya nak ya. Ingat, dari meter kita pindahkan dulu ke sentimeter. Seperti itu ya nak ya. Oke. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih. Dadah.